Perkenalkan, nama saya Yusnita Hesti Marianawati. Selama ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Juwana, Kabupaten Pati. Dan saat ini saya sebagai pengajar praktik Angkatan 4 sebagai seorang pendidik harus memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 kerangka filsafat pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengalami tritunggal perjuangan, yaitu sebagai wartawan, pendidik, dan budayawan. Demikian juga kita sebagai pendidik memiliki perjuangan yang sama dengan KHD, yaitu mengantarkan anak sebagai siswa yang belajar. Dalam hal ini, pengetahuan tidak segalanya, tetapi sebagai pendidik juga harus bisa mengembangkan potensi dan keahlian, serta mengembangkan siswa yang berbudaya, menyesuaikan budaya lokal daerahnya. Saya menggambarkan bahwa pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan seperti tata surya yang merupakan matahari dan benda-benda langit menjadi sebuah kumpulan yang saling mengelilingi. Apabila salah satu benda langit itu tidak berputar, akan mengalami tabrakan dan terjadi bencana yang mengerikan. Benda langit juga tidak ada yang sama ukuran dan bentuknya. Demikian juga anak, mereka unik dan berbeda satu dengan yang lain. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita bisa menerapkan 3 kerangka penting pendidikan itu adalah yang pertama, yang tetap, dan yang berubah. Lebih dikenal dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2 macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini mempunyai sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak hidup di lingkungan, di pantai, bisa di pedesaan, di perkotaan, di pegunungan, ataupun perkebunan. Mereka akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Guru sebagai seorang pendidik dan pengajar juga harus bisa menyesuaikan sifat dan bentuk lingkungan yang dihadapi anak. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus bisa mengingatkan bagaimana pengaruh abad 21, agar konteks sosial budaya yang ada tetap menjadi pijakan anak, sehingga bisa menyesuaikan kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dan menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kerangka utama yang kedua yaitu prinsip melakukan perubahan yang dikenal dengan asas Tri-Kon. Yang pertama adalah kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Saat kita mengajar, sangat perlu untuk melakukan persiapan yang mendalam dari perencanaan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, mencari metode yang tepat, dan membuat alat peraga, sampai melakukan sebuah evaluasi dan melaksanakan refleksi dan umpan balik. Refleksi dan umpan balik ini bisa dilakukan dengan menggunakan siswa dan rekan sejawat, sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk mau mempelajari berbagai kemajuan pendidikan, dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri,
Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan kerangka utama. Yang ketiga adalah hal yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi merupakan batin yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Artinya, seorang anak harus mampu untuk berubah. Bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu yang membuat dia bisa berinovasi, berkreasi, dan membuat sesuatu yang baru dan sesuai dengan rasa atau kesukaannya, sehingga akan menghasilkan kemauan untuk menyelesaikan ide kreatif dan inovasinya menjadi sebuah karya. Apa itu pekerti? Pekerti artinya lahir atau tenaga. Pekerti ini adalah sesuatu yang dihasilkan anak melalui tenaganya, melalui tindakan yang dilakukannya, sesuai dengan nilai-nilai yang bisa saya jabarkan mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa memberi inspirasi dan bisa memberikan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan anak dengan rasa tulus dan ikhlas. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.